Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mulai ibadah online kita hari ini. Mari saya mau ajak semuanya kita datang pada Tuhan. Mari kita mau bersatu hati dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat perlindungan-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu, setiap anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Biarpun kami Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Kau yang akan hadir Tuhan di setiap rumah kami Tuhan. Kau yang akan hadir Tuhan di setiap hati kami, anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan Kau Tuhan. Bapa, ini kami, anak-anak-Mu yang merindukan Engkau. Kami mau serahkan waktu kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Biar Engkau sendiri Tuhan yang bertahta di atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita mau naikkan pujian penyembahan kita yang akan dipimpin oleh Ibu Lydia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai,
Mari kita siapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan doa untuk firman Tuhan nanti akan dipimpin oleh Bapak Arif Suprapto. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Sandy. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami semua, sehingga setiap firman-Mu yang kami dengar boleh memberkati kami, boleh menghidupi kami, di dalam kami mengikut Engkau ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa kebenaran firman-Mu. Sebab kami hidup oleh sabda-Mu Tuhan, yang menghidupi rohani kami, yang menghidupi jasmani kami, sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang senantiasa boleh dihidupi dan diwarnai Tuhan di dalam kehidupan kami oleh kebenaran firman-Mu, supaya nyata di dalam hidup kami boleh senantiasa menjadi terang dan garam di dalam kehidupan kami, dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi orang-orang yang boleh menjadi berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dan melindungi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun kepada kita semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Saudaraku, rencana kita untuk kembali beribadah bersama di gereja minggu depan sepertinya harus kita tunda lebih dulu. Karena selain karena PKM di kota kita termasuk yang diperpanjang, kita juga perlu menjaga ketenangan hati kita semua masing-masing dan juga ketenangan hati keluarga kita. Kalau kita mantap beribadah tapi keluarga kita gelisah, itu juga sesuatu yang kurang baik. Dan kita juga perlu menjaga ketenangan hati masyarakat yang ada di sekeliling kita ini. Nah, oleh karena itu saudaraku, marilah sementara waktu ini kita beribadah di rumah kita masing-masing dan tetaplah menerima pelayanan kami secara online. Saudaraku, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk meneguhkan hati Anda, supaya Anda yakin bahwa ibadah itu yang utama bukan tempat, bukan kiblat, tetapi hati dan niat kita, ya. Nah, tentu saja kita tidak bisa memungkiri bahwa apa yang kita rasakan memang beda kalau kita beribadah di rumah dan beribadah di gereja, ya. Faktornya yang menyebabkan hal itu banyak. Dan memang kalau kita ibadah di gereja, kita itu memang fokus, ya. Kita datang ke gereja memang mengkhususkan diri kita untuk ibadah. Kita meninggalkan segala urusan-urusan apapun di rumah, ya. Dan hati kita sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Dan kalau kita ibadah di gereja, ada juga saudara-saudara kita yang sama-sama datang ke gereja menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga karena itu hadirat Tuhan dinyatakan, ya. Nah, mungkin suatu ketika, ya, ada orang yang datang tapi hatinya belum siap, ya. Ibarat radio itu belum tune in gitu, ya. Gelombangnya belum pas, masih ada distorsi-distorsi, ya. Nah, tetapi dengan adanya orang-orang saudara yang datang menyembah Tuhan dengan segenap hati dan hadirat Tuhan dinyatakan, orang yang hatinya belum tune in tadi, mereka akan ikut terbawa masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya. Nah, artinya masalahnya adalah hati dan niat, ya. Dan sesungguhnya ini adalah faktor yang paling utama dari keberhasilan ibadah kita. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar perkataan Tuhan tentang ibadah.
khususnya ibadah yang Tuhan kehendaki, ibadah yang akan membuat hati Tuhan senang, berkenan untuk menerima ibadah kita, sehingga kemudian kita benar-benar menerima manfaat, yaitu berkat dari apa yang kita jalankan, yakni ibadah kita. Ya, nah mungkin Anda bertanya-tanya di dalam hati, apa ada ibadah yang Tuhan tidak berkenan? Dan apa mungkin yang Anda jalankan selama ini itu sudah merupakan ibadah? Ya, nanti Anda cari tahu jawabannya sendiri setelah selesai apa yang akan saya sampaikan ini. Ya, nah hari ini kita akan belajar mendalami Injil Yohanes pasal yang keempat yang di dalam Alkitab kita terjemahan baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ya, nah karena keterbatasan waktu saya tidak mengajak Anda untuk membaca, tetapi nanti Anda baca sendiri sesudah sesi ibadah kita ini selesai. Ya, nah saya akan sedapat-dapatnya menyampaikan kepada Anda bagian per bagian supaya Anda benar-benar mengerti apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Saudaraku, kalau kita lihat di pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, Yohanes sedang mengisahkan latar belakang kejadian kenapa Tuhan Yesus sampai bertemu dan berbicara dengan perempuan Samaria. Ya, jadi begini, dalam waktu yang relatif sangat singkat, ya, banyak orang Yahudi yang kemudian percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ini takjub dengan pengajaran dan juga dengan mujizat-mujizat yang Tuhan buat. Jumlah orang yang mengikuti Tuhan Yesus jauh lebih banyak daripada yang mengikuti Yohanes Pembaptis. Bahkan banyak dari antara murid-murid Yohanes Pembaptis yang beralih kemudian untuk mengikuti Tuhan Yesus. Di antaranya juga adalah Rasul Yohanes sendiri. Ya. Nah, kepopuleran Tuhan Yesus pada waktu itu membuat orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merasa tersaingi. Ya. Mereka merasa terganggu dan merasa terancam bahkan. Kenapa begitu ya? Ingat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang gila pujian. Ya, kalau kita ingat Matius pasal 6, Tuhan Yesus memperingatkan tentang ibadah supaya jangan seperti mereka, ya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan segala ibadahnya untuk dilihat dan dipuji orang. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang memang gila pujian dan mereka itu bangga dengan status mereka sebagai rabi. Ya, atau kalau buat kita itu guru agama lah ya. Nah, karena memang tidak mudah untuk menjadi rabi, ya. Untuk beroleh gelar rabi mereka mesti bersekolah dan tentu ada gurunya, ya. Dan namanya sekolah juga pasti ada ongkosnya, ya. Nah, hampir dapat dipastikan bahwa mereka semua itu berasal dari orang-orang kaya. Ya, tidak heran mereka juga menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Ya, kalau kita baca di Injil Matius, mereka itulah yang disebut sebagai tua-tua bangsa Yahudi. Ya, nah karena itulah, ya karena ada gejolak di antara orang Farisi dan ahli Taurat itulah, maka Tuhan Yesus memilih untuk pergi meninggalkan Yerusalem, pergi kembali ke daerah asalnya yaitu di Galilea. Ya, nah tentu bukan karena takut, tetapi memang Tuhan perlu menghindari konfrontasi yang belum waktunya. Ya, belum waktunya Tuhan itu berhadapan-hadapan dengan mereka, sebab belum waktunya Tuhan untuk ditangkap, disidang, disiksa, dan disalib. Ya, nah pada pasal 4 ayat 4 ya ditulis bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ya, saya yakin ini adalah kalimat kesimpulan daripada Yohanes. Setelah dia menyaksikan apa yang terjadi kemudian, yaitu bahwa bukan hanya perempuan Samaria yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang sekota yang percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian mereka bertobat. Ya, dan melihat semuanya itu kemudian Yohanes menjadi paham bahwa memang Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria karena ini adalah kehendak Allah Bapa sendiri. Ya, supaya banyak jiwa yang dituai, ya, seperti di dalam konteks pasal itu Tuhan juga berkata lihat tuaian, ya. Nah, sekarang Anda sambil lihat Alkitab pada ayat yang ke-9 Anda dapat membaca bahwa dikatakan orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria, ya. Bahkan
orang Yahudi kalau mau melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Galilea, yaitu ya dari provinsi Yudea ke provinsi Galilea, ya, mereka itu memilih jalan lingkar luar daerah Samaria, ya, yang sebenarnya jarak dan waktu tempuhnya 2 kali daripada kalau mereka langsung, ya, dari Yerusalem langsung naik ke Galilea menembus daerah Samaria. Tetapi mereka tidak mau melakukan itu, ya. Mereka memilih jalan yang lingkar luarnya, ya, untuk menghindari pertemuan dengan orang Samaria, ya. Nah, kenapa kok begitu, ya? Tentu ada riwayatnya, ya. Dan saya yakin Anda tentu tahu bahwa kerajaan Israel itu pecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Dan kalau Anda membaca kitab Raja-Raja, kitab Tawarikh, kitab Nabi-Nabi, maka Anda akan mendapatkan kesan bahwa Tuhan memang lebih berkenan atau Tuhan lebih sayang kepada kerajaan Yehuda, ya. Kenapa? Karena dinyatakan kepada mereka Tuhan akan menyerahkan kerajaan Israel kepada Asyur. Dan memang, saudaraku, Asyur menyerbu Israel dan penduduknya ditawan ke Asyur. Peristiwa itu terjadi tahun 722 sebelum Masehi. Nah, kesan itulah yang dirasakan dan yang kemudian diceritakan oleh orang Yahudi. Mereka merasa bahwa mereka lah bangsa pilihan Tuhan. Walaupun sebenarnya pada faktanya di hadapan Tuhan, ya, mereka kerajaan selatan Yehuda ini dan kerajaan utara itu sama saja, ya. Mereka sama-sama tidak setia kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan juga menyerahkan kerajaan Yehuda kepada Babel. Bahkan Tuhan membiarkan bait suci mereka dihancurkan pada serbuan yang ketiga yang dilakukan oleh Babel. Mereka kemudian juga ditawan, ya, diangkut ke Babel, ya. Dan peristiwa itu terjadi tahun 586. Jadi kurang lebih 130 tahunan lah, ya, selisih waktunya. Nah, padahal saudaraku, sesungguhnya tidak semua orang Israel atau orang kerajaan utara ini yang ditawan oleh Asyur, ya. Sebab faktanya apa? Faktanya setelah serbuan Asyur, kerajaan Yehuda, ya, itu mengundang orang-orang dari kerajaan utara, ya, orang-orang dari kerajaan Israel, yaitu orang-orang Manasye dan Efraim, untuk datang ke kota Yerusalem, ya. Mereka diundang oleh Raja Hizkia, diundang untuk merayakan Paskah bersama-sama di kota Yerusalem, ya. Dan nanti Anda bisa baca itu di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-30. Nah, sekarang kita mundur dulu kepada cerita pecahnya kerajaan Israel menjadi 2 kerajaan. Ketika kerajaan itu pecah, maka tentu ada perbedaan kepentingan politik, ya. Dan karena soal politik inilah, maka urusan agama juga menjadi terganggu. Orang-orang kerajaan utara tidak dapat lagi beribadah kepada Tuhan di bait suci di kota Yerusalem. Kenapa? Karena dilarang oleh rajanya, yaitu Yerobeam, ya. Nah, sebagai gantinya Yerobeam ini kemudian membuat 2 patung anak lembu emas dan membuat juga mezbah yang kemudian dia letakkan di 2 kota, yaitu Betel dan Dan, ya. Jadi sepertinya memang dibuat supaya tidak terjadi banyak kerumunan, begitu, ya. Karena memang dengan adanya banyak orang berkerumun, tentu potensi kekacauan bisa terjadi, ya. Nah, tentu tidak semua orang Israel juga setuju dengan Yerobeam untuk menyembah berhala. Nah, orang-orang yang tidak setuju ini kemudian membuat kelompok, ya, dan mereka menyebut kelompoknya sebagai kelompok yang mereka sebut sebagai Somronim, ya, dari kata Somrim yang artinya para penjaga dari perjanjian. Nah, mereka inilah, saudaraku, ya, yang kemudian menjadi nenek moyang orang Samaria yang masih ada sampai hari ini, ya. Tetapi, saudaraku, orang Yahudi tidak mengakui keberadaan mereka sebagai orang Israel asli, ya. Seperti yang diklaim oleh orang Samaria, ya. Orang Samaria itu merasa bahwa mereka keturunan dari suku Efraim dan Manasye, anak-anak Yusuf. Tapi, ya, orang Yahudi tidak menerima itu. Mereka menyebut orang-orang Samaria ini sebagai orang-orang Kutim, ya. Kata Kutim ini merujuk kepada satu daerah, ya, tempat dari mana orang-orang yang dulu diekspor oleh Asyur dan
suruh mendiami wilayah kerajaan Israel. Ya, daerah Kutim ini daerah yang sekarang ada di negara Irak sekarang ini, ya. Nah, mereka ini memang dibuat oleh orang Asyur untuk mendiami wilayah Israel, ya. Kenapa? Ya tentu karena kepentingan politik, ya. Nah, orang-orang ini kemudian pada waktu orang Israel ini pulang membangun bait suci, mereka ingin membantu pembangunan bait suci, itu ditolak oleh Imam Ezra, ya. Karena dianggap mereka ini bukan orang Israel murni, ya, mereka sudah orang-orang campuran. Jadi sepertinya begini, ada dua kelompok orang Samaria yang beda, ya. Yang satu adalah kelompok orang Samaria yang memang benar-benar asli orang Israel, ya. Mereka yang dari sejak awal memang setia kepada Tuhan, ya. Tetapi juga ada kelompok orang Samaria yang betul-betul campuran begitu, yang sudah kawin campur dengan orang-orang dari Kutim tadi, ya. Nah, tetapi bagi orang Yahudi mereka ini dipukul rata, dianggap semuanya sama sebagai orang asing. Nah, orang Samaria yang berdarah asli Israel, ya, yang tadi saya sebutkan mereka menyebut diri mereka sebagai penjaga perjanjian, mereka meyakini bahwa firman Tuhan itu hanya hukum Taurat, yaitu kelima kitab Musa, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Mereka tidak mau percaya, tidak mau menerima kitab-kitab lain, ya. Mereka tidak menerima itu kitab nabi-nabi, ya, karena mereka anggap, ya, bahwa kitab-kitab itu sudah merupakan karangan orang Yahudi, ya. Dan mereka meyakini bahwa tempat di mana orang Israel mesti beribadah adalah Gunung Gerizim. Ya, kalau Anda nanti buka di kitab Ulangan, ya, di bagian akhir, ya, Musa diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata berkat dan juga kata-kata kutuk. Kata-kata berkat diucapkan di atas Gunung Gerizim, sedangkan kata-kata kutuk mesti diucapkan di atas Gunung Ebal, ya. Nah, Gunung Gerizim dan Gunung Ebal ini berseberangan, di antara daerah, di antara kedua gunung itu adalah lembah atau daerah yang disebut daerah Sikem, yang sekarang di dalam Injil Yohanes yang kita baca di ayat yang kelima, tempat itu disebut Sikar, ya. Di tempat itu terdapat sumur Yakub yang diberikan Yakub kepada keturunan Yusuf, Efraim dan Manasye. Tahukah Anda bahwa sumur itu sampai saat ini masih ada? Nah, kembali ke Gunung Gerizim tadi, orang Samaria menyebut dirinya sebagai penjaga perjanjian. Mereka meyakini bahwa di tempat itulah mestinya orang Israel beribadah, di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem, ya. Dan mereka menganggap ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi di Gunung Moria atau di kota Yerusalem itu sesat, sudah meninggalkan perjanjian asli dari hukum Taurat, ya. Nah, dan tadi saya katakan mereka menganggap kitab-kitab nabi-nabi itu dianggap adalah kitab-kitab palsu, karangan orang Yahudi yang hidupnya sudah dicemari oleh Babel, ya, tempat di mana orang Yahudi dulu dibuang, ya. Nah, salah satu klaim dari orang Samaria yang tidak bisa dibantah adalah bahwa kitab Taurat yang mereka miliki sampai hari ini, kitab Taurat mereka itu ditulis dengan huruf Ibrani purba atau istilahnya Paleo Hebrew, ya. Sedangkan yang dimiliki oleh orang Yahudi ditulis di dalam huruf Ibrani yang lebih baru, ya, yang mengadopsi bentuk-bentuk abjad daripada bahasa Aram, ya. Bahkan, saudaraku, dengan orang Yahudi menyalin kitab Taurat itu ke dalam bahasa Yunani, ya, mereka makin mengatakan bahwa orang Yahudi sudah tersesat dari keaslian, ya, apa yang diajarkan Musa. Artinya apa, Artinya bahwa masing-masing pihak menganggap pihak yang lain itu sudah palsu, ya. Bahkan bukan hanya anggapan saja,
sudah terjadi permusuhan. Bahkan mereka saling serang satu sama lain. Pernah terjadi tempat ibadah orang Samaria ini diserbu oleh orang Yahudi ya, dan itu terjadi sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ya. Begitu pula tempat ibadah orang Yahudi juga pernah dicemari oleh orang-orang Samaria ya. Nah, itulah riwayat konflik antara orang Yahudi dan orang Samaria. Nah, karena ada konflik itulah Tuhan Yesus datang kemudian di tempat itu ya, ke tempat orang Samaria. Sebab apa? Karena kita mesti mengerti bahwa misi Tuhan adalah untuk mendamaikan siapa? Allah dengan manusia, dan juga mendamaikan manusia dengan sesamanya. Yang masuk mendamaikan orang Yahudi dengan orang Samaria. Dan untuk itu Tuhan memilih satu tempat ya, tempat yang sebenarnya menjadi titik temu antara orang Yahudi dengan orang Samaria, yaitu sumur Yakub ya. Karena di tempat itulah mereka sama-sama mengakui bahwa mereka adalah keturunan Yakub ya, keturunan Israel. Dan di tempat itulah orang pertama yang ditemui oleh Tuhan adalah perempuan Samaria yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ini ya. Yang kalau kita baca dikatakan bahwa perempuan ini pernah mempunyai 5 suami, dan saat itu dia sedang hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Saudaraku, keberadaan perempuan ini yang pernah punya 5 suami ini ditafsirkan secara negatif. Satu tafsiran yang sebenarnya ya saya pikir juga tidak adil juga ya, dan bisa dikatakan ini satu tafsiran yang liar ya. Kepada kita diajarkan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang tidak benar. Karena apa? Dia punya 5 suami ya. Dianggap bahwa dia seorang yang suka kawin cerai ya, dan sekarang dia hidup dengan seorang laki-laki di luar nikah. Nah, tafsiran ini ya, ini seperti kita sekarang kalau terima pesan WA, pesan WA-nya ini belum bisa dipastikan ini benar atau hoax, tetapi sudah di forwardkan, sudah diteruskan kemana-mana ya. Nah, itu dulu yang saya juga baca ya, dan saya juga ajarkan kepada Anda ya di waktu yang lampau. Karena itu dengan ini juga saya mau mengatakan ya, saya mesti bertobat juga ya. Bertobat artinya memperbaharui pikiran ya. Kata bertobat di dalam bahasa Yunani artinya metanoio ya, pikiran yang diubahkan, pikiran baru. Nah, bagaimana pikiran kita bisa jadi baru, diubahkan? Bagaimana kita bisa bertobat? Kita mesti membuka pikiran kita dulu ya, dan kita mesti mau belajar mendengar ya. Termasuk juga setiap kali kita mendengar firman Tuhan, kita itu mesti membuka hati dan pikiran kita sehingga apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu masuk ya, kemudian mengubah cara berpikir kita. Nah, kembali ke perempuan tadi perempuan tadi memang pernah mempunyai 5 suami, tetapi apakah sudah pasti dia kawin cerai? Bisa jadi kan ya, bahwa dia menikah ya, lalu kemudian suaminya itu mati, setelah itu dia nikah lagi. Bisa jadi suaminya mati lagi ya. Atau mungkin saja di antara pernikahan itu bisa jadi pernikahannya memang kandas, bercerai. Tetapi apakah sudah pasti bahwa yang menceraikan adalah dia? Ya. Biasanya yang lazim terjadi adalah orang laki menceraikan perempuan, seperti yang dapat kita baca dari perkataan Tuhan Yesus, jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, ya. Nah, bisa jadi dia diceraikan juga karena faktor tidak punya anak. Ya, karena pola pikirnya mereka itu seperti itu, ya. Bahwa mereka kawin mesti punya anak, dan orang yang tidak punya anak dianggap aib, ya. Nah, karena itu, sangkaan buruk terhadap perempuan ini, ya, membuat kita kemudian salah persepsi, ya, persepsi yang salah, ya. Dan sangkaan ini juga didasarkan pada saat ketika perempuan ini datang untuk mengambil air dan bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Yang kalau kita baca jam 12 siang, ya. Yang kemudian waktu ambil air ini ditafsirkan sebagai waktu yang tidak lazim untuk mengambil air. Seolah-olah perempuan ini sedang menghindari pertemuan dan interaksi dengan orang-orang lain. Dia sengaja ambil air pukul 12 siang supaya tidak ketemu. Karena itu tadi, ya, hidupnya tidak baik, ya.
Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, ya, nanti coba Anda lihat dalam Kejadian pasal 29, ya. Saat ketika Yakub bertemu dengan Rahel, jam berapa kira-kira, ya? Coba nanti Anda baca di dalam Kejadian 29 itu, baca juga versi bahasa Inggris, ya. Dalam bahasa Inggris dikatakan it is still high day, ya. Atau dalam bahasa Inggris lain dikatakan it is still the middle of the day. Middle of the day artinya apa? Iya, jam 12, ya. Nah, bahkan kalau kita pikir lebih mendalam, sangkaan buruk, ya, itu bukan hanya ditujukan kepada perempuan itu, tetapi juga sangkaan buruk ini juga sebenarnya mengarah juga kepada Tuhan Yesus, yang dianggap Tuhan sedang membongkar aib daripada perempuan itu, ya. Nah, coba kita renungkan sejenak. Ya, apakah benar Tuhan itu sedang membongkar aib ketika Dia mengatakan bahwa kamu tuh pernah punya suami 5 dan sekarang kamu hidup dengan laki-laki yang bukan suamimu? Benarkah Tuhan sedang membongkar aib? Atau sebenarnya Tuhan justru sedang menunjukkan rasa simpatinya kepada perempuan itu yang hidupnya penuh dengan susah? Saya rasa memang tidak ada lah, ya, orang yang bangga dengan perceraian, ya. Tidak ada orang yang bangga dengan pernikahan yang gagal sebanyak 5 kali, ya. Nah, begitu pula tafsiran mengenai perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa sekarang kamu sedang hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suamimu, yang kemudian ditafsirkan perempuan ini sedang hidup di luar nikah, atau istilahnya kumpul kebo gitu, ya. Dan sekali lagi mungkin ini juga satu tafsiran yang bisa jadi salah dan berlebih-lebihan, ya. Bisa jadi sebenarnya ketika Tuhan mengatakan engkau sedang hidup bersama seorang laki-laki yang bukan suamimu, bisa jadi yang dimaksud laki-laki itu adalah saudara, ya, mungkin kakak laki-laki atau adik laki-laki, atau mungkin ayahnya, ya. Ya. Tuhan hanya mengatakan kamu sekarang sedang hidup dengan seseorang laki-laki yang bukan suamimu, ya. Kenapa kemudian harus disangkakan kepada dia bahwa dia sedang hidup dengan laki-laki dalam hubungan di luar nikah, ya, hidup bersama laki-laki yang tidak sah, gitu, ya. Kalau hidup dengan saudara kan tentu bukan menikah, ya. Nah, itu maksudnya. Nah, sebenarnya kalau kita baca pelan-pelan, ya, sebenarnya ada fakta yang penting tentang perempuan ini, ya, yang tidak diperhatikan, bahwa sebenarnya perempuan ini adalah seorang perempuan yang cukup religius. Dia seorang yang bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi dia seorang yang juga mengerti isi hukum Taurat, ya. Dia memahami isi hukum Taurat. Terbukti ketika apa? Ketika perempuan ini, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu pernah punya suami 5 kan, dan sekarang kamu hidup bersama seorang laki-laki. Ketika perempuan ini mendengar kata-kata Tuhan ini, ya, perempuan ini kemudian mengatakan, aku tahu sekarang engkau nabi. Nabi yang dijanjikan di dalam hukum Taurat yang pernah dikatakan oleh Musa, ya. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini dilihatnya sebagai ciri-ciri dari nabi yang dikatakan sebagai nabi yang dijanjikan itu, ya. Sebab sekarang kita membaca ayat 19, ayat 25 dan ayat 29, ya. Coba kita baca ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, ketika dia diberitahu tentang apa yang terjadi dengan hidupnya, Tuhan mengetahui hal itu, dia berkata, Tuhan nyata, ya, sekarang padaku bahwa engkau adalah nabi, ya. Ayat 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan, ya, ini diksi yang dipilih LAI, ya. Mestinya ia akan mengatakan segala hal atau segala sesuatu kepada kami. Jadi ciri seorang Mesias adalah dia bisa mengatakan segala hal, ya. Dia bisa mengetahui segala macam persoalan, ya. Nah, ayat 29.
Dia berkata kepada orang-orang kotanya, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, atau segala sesuatu yang telah terjadi pada diriku. Mungkinkah dia Kristus itu? Ya, dari ayat-ayat ini kita bisa mengatakan bahwa perempuan ini sebenarnya dia tahu firman Tuhan, dia tahu siapa itu Mesias. Nah, saudaraku, sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang bisa saya ceritakan tentang perempuan ini, termasuk siapa namanya. Ya, di Alkitab kita tidak ditulis namanya, tetapi di dalam catatan sejarah Gereja Ortodok Timur namanya itu disebutkan Potini. Ya, disebut namanya itu adalah Potini. Dia disebut sebagai Santo Potini, yang namanya kemudian diabadikan, ya, dijadikan nama gereja yang didirikan di tempat, ya, situs di mana sumur Yakub itu ada, ya, dan sumur itu masih ada sampai hari ini. Gerejanya juga masih ada sampai hari ini, ya. Nah, sekarang saya tidak akan memperpanjang tentang seluk-beluk perempuan itu. Kita mau fokus kepada kata-kata di dalam ayat 20 sampai 24, ya. Sekarang kita baca ayat 20. Kata perempuan ini begini ya, ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, sekarang kita perhatikan ayat 20. Ya, dari ayat 20 perempuan ini mengatakan nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Kamu mengatakan orang mesti menyembah Allah di Yerusalem, ya. Saudaraku, hal ini dikatakan perempuan ini setelah dia meyakini bahwa Tuhan Yesus adalah nabi atau Mesias, ya, seperti yang dijanjikan Musa, ya, di dalam kitab Ulangan, ya, nanti Anda baca itu, ya. Saudaraku, ketika dia meyakini bahwa Tuhan Yesus ini adalah Mesias, ya, maka sekarang dia ingin tahu, dia mau tanya yang benar ibadah yang mana, ibadah di gunung ini atau gunung Gerizim atau ibadah di gunung Moria di kota Yerusalem, ya. Lalu kemudian kalau kita baca di ayat 21 dan 23, Tuhan menjawab perempuan itu, dan jawaban Tuhan sebenarnya adalah kata-kata nubuat, bahwa, ya, Tuhan berkata bahwa akan datang waktunya, bahkan sudah tiba waktunya itu sekarang, bahwa ibadah tidak akan lagi dilakukan di gunung ini atau tidak akan lagi berkiblat pada gunung ini, yaitu gunung Gerizim. Tidak juga di Yerusalem atau berkiblat kepada kota Yerusalem. Ya, sebenarnya ini adalah perkataan nubuat yang Tuhan sampaikan tentang akan datangnya waktu di mana kota Yerusalem dan bait suci akan dihancurkan, yaitu oleh tentara Roma, ya, yang terjadi pada tahun 70 Masehi, artinya kurang lebih 40 tahun setelah peristiwa Tuhan Yesus berkata-kata dengan perempuan ini, ya. Nah, mungkin Anda bertanya, ya, kenapa ya kok Tuhan itu selalu mengizinkan bait suci itu dihancurkan? Dulu udah pernah dihancurkan, ini dibangun lagi, bahkan diperhebat oleh Herodes. Kenapa Tuhan izinkan untuk dihancurkan? Jawabannya simpel, ya, supaya orang Israel tidak lagi ibadah di tempat itu, supaya orang Yahudi tidak lagi ibadah menurut Taurat. Kenapa? Karena Taurat itu hanya lambang. Taurat itu hanya bayangan tentang bait suci yang sesungguhnya, tentang korban keselamatan yang sesungguhnya, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ya, Anda bisa baca itu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1, ya, dan seterusnya. Bait suci yang benar adalah Kristus. Korban keselamatan yang benar adalah Kristus. Ya. Nah, itulah yang dimaksud menyembah Allah di dalam kebenaran.
Ya, menyembah Allah di dalam Kristus. Ya, bukan lagi menyembah Allah di dalam bayang-bayang. Ya, seperti yang dilakukan di dalam hukum Taurat, yang harus di kota Yerusalem, yang harus membawa korban dan sebagainya. Ya. Nah, dulu saudara, sebelum bait suci itu hancur dan setelah bait suci itu hancur, saudara, orang Israel di mana-mana mereka berada, kalau mereka berdoa, mereka mesti berdoa menghadap ke arah bait suci, menghadap ke arah Yerusalem sebagai kiblatnya. Ya, Anda bisa membaca itu misalnya dalam Mazmur pasal 5 ayat 8, Mazmur 138 ayat 2, dan juga tentang Daniel ketika dia berdoa dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Nah, kita sekarang yang di dalam Kristus, kita berdoa tidak perlu lagi menghadap kiblat tertentu, kita tidak perlu menghadap ke Yerusalem. Kenapa? Sebab kiblat kita adalah Kristus. Ya, dan bukankah Kristus itulah yang menaungi kita? Kita ini ada di dalam naungannya Kristus. Artinya ke arah mana kita menghadap, ya kita akan berhadapan dengan Kristus. Kristus berhadapan dengan kita. Kita memandang Kristus, Kristus juga memandang kita. Kemana kita memandang, Kristus sedang memandang kita. Jadi dimanapun kita berada di gereja, ya kita ibadah, atau kita ibadah di rumah, ya, atau kita ibadah di ruang tamu, atau kita sedang ibadah di kamar, atau dimanapun, ingat Kristus itu sedang memandang kepada kita. Ya. Nah, karena di mana-mana itu Kristus sedang memandang kita, so kita mestinya juga takut, ya. Takut untuk apa? Takut untuk berbuat dosa. Ya. Karena itu penting, saudara, ya. Kita ini jangan hanya percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa-doa kita karena Dia Maha mendengar. Tetapi kita juga mesti mengerti dan percaya dan ingat selalu bahwa Tuhan bukan hanya Maha mendengar, tetapi Tuhan juga Maha melihat. Jangan berbuat dosa. Ya, saudara. Nah, Tuhan juga berkata bahwa ibadah yang berkenan adalah ibadah di dalam roh. Ya, artinya apa, saudara? Ya, artinya ibadah itu bukan hanya secara jasmania seperti yang dilakoni oleh orang Yahudi. Ya, sejak zaman Musa itu mereka melakukan ritual-ritual ibadah. Ya, mereka mengadakan upacara-upacara, mereka membuat gerakan-gerakan. Ya, tetapi mereka tidak membawa hati mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti yang juga dikatakan Tuhan dalam keluhannya dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Ya, Injil Matius 15 ayat yang ke-8 ini sama seperti yang juga pernah dinubuatkan oleh Yesaya. Ya, Tuhan berkata mereka memuliakan aku, atau tepatnya mereka menghormati aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ya. Artinya, saudaraku, ya, sebagai kalimat penutup ini, ya, bahwa ibadah kita di mana saja, baikkah di rumah atau di gereja, sebenarnya sama saja. Ibadah kita sama-sama bisa diterima oleh Tuhan. Ibadah kita sama-sama bisa berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Atau sebaliknya, biarpun di gereja ibadah kita bisa jadi tidak diterima, ya, tidak berkenan. Tuhan tidak senang dengan ibadah kita walaupun dilakukannya di gereja. Ya, kalau apa? Ya, kalau faktor yang paling penting itu tidak dilakukan, yaitu apa? Membawa hati kita untuk mendekat kepada Tuhan. Ya. Nah, karena itu, saudara, sekalipun sekarang kita ibadah di rumah, ya, mari kita lakukan ibadah kita ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Dan bawa hati kita kepada Tuhan. Jangan hanya ya kewajiban lah, wis pokoknya ini minggu ya mesti lihat YouTube, lihat ibadah, ya, jalani. Kalau sudah itu lunas tugas saya. Jangan begitu. Tapi biar kita bawa hati kita sungguh-sungguh, ya. Dan apabila saudara itu juga dikasih oleh Tuhan karunia berbahasa roh, pakai juga karunia itu dalam doa sembahyang Anda, ya. Nah, demikian, saudara. Amin, ya. Nah, semoga mulai hari ini kita semua juga mulai merubahlah cara ibadah kita, ya, sehingga ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan, dan kita juga beroleh berkat dari apa yang kita lakukan, karena Tuhan senang, Tuhan
menerima ibadah kita, Tuhan kemudian memberkati kita. Seperti yang kalau kita baca di dalam kitab Kejadian. Ya, setelah Tuhan mencium persembahan Nuh yang harum, lalu Allah memberkati Nuh dan memberkati anak-anaknya. Ya, nah begitu pula kita. Ya, kiranya ibadah yang kita lakukan ini seperti korban yang harum. Dan Tuhan senang, Tuhan berkenan, lalu Tuhan memberkati kita, memberkati anak-anak kita. Kita akan datang pada Tuhan, kita akan nyanyikan hati yang menyembah. Ada baiknya kita bangkit berdiri, saudara ya. Coba kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang menyembah. Mari kita sembah Tuhan padamu, ya. Angkat hatimu, saudaraku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, Kau segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari katakan sekali lagi. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
pujaanku selama-lamanya. Sekali lagi, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Ku sembah Tuhan, Engkaulah segalanya, Engkaulah hidupku. Kaulah kekasihku yang sejati. Ku sembah Tuhan, ku cinta Tuhan, ku perlu kasih-Mu, ku perlu hadir-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Kami perlu Engkau. Sungguh Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, sebab Engkaulah sumber daripada kehidupan kami. Tanpa-Mu kami akan mati. Kami hanya ranting kering kalau kami memisahkan diri dari Engkau Tuhan. Karena itu kami mau berpaut selalu kepada Tuhan. Ajar kami menghormati Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Ajar kami menjalankan doa kami, sembahyang kami, ibadah kami dengan sungguh-sungguh, sekalipun di rumah kami masing-masing. Sungguh Tuhan ada bersama dengan kami. Bahkan kami ada dalam naungan-Mu. Kemana kami memandang, selalu Engkau ada di hadapan kami. Karena itu Tuhan, ajari juga kami untuk takut dan hormat kepadamu. Jangan biarkan kami untuk berbuat dosa. Tolong pada kami Tuhan, supaya Engkau selalu senantiasa berkenan kepada kami. Hidup kami kudus, hidup kami benar, dan Tuhan berkenan menyertai kami, melindungi dan menjaga kami kemanapun kami pergi, dan memberkati segala apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Terimalah sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami juga mempersembahkan segala keuangan yang kami mau dedikasikan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk membiayai segala keperluan ibadah-ibadah kami. Terima kasih Bapa, terimalah segala persembahan kami. Dan sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kami semua, segenap keluarga kami, dan turunkanlah berkat-Mu atas kami, seperti Tuhan memberkati Nuh dan juga anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi saudara yang saat ini sedang sakit. Dan marilah kita percaya hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Apa yang kita perlukan,
Allah Bapa kita menyediakan. Dan marilah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera memenuhi hati kita senantiasa. Dan apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya ini dengan iman. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati Anda saudara, dan sampai bertemu pada ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. I give you every part of me. Because of you I'll never be the same. Jesus, you have set me free. So I'm gonna give you all my praise. I believe the best is yet to come. Because of everything you said and done. Every battle you have overcome. You've overcome. The atmosphere in here's about to change. Your power moves, breaking every chain. Freedom's here.